Ya, ya saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Gak usah dibawa bapak debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Saya sendiri heran dengan banyak orang yang menyamakan Prabowo dengan Jokowi. Sama apanya? Secara karakter itu udah jelas beda. Secara sifat juga beda. Pak Jokowi orangnya dingin, bisa menahan emosi, sedangkan Prabowo meledak-ledak dan temperamental. Dari situ aja kita bisa melihat perbedaan yang begitu besar dari seorang Prabowo dan Jokowi yang jelas nggak akan sama. Kalaupun Prabowo terus mengklaim bahwa hanya dialah yang mirip dengan Jokowi, ya itu kan klaim aja. Saya aja bisa kok klaim kalau saya mirip dengan Tom Cruise. Tapi itu kan klaim, orang lain pasti banyak yang nggak setuju. Lagian kalau Pilpres 2019 Pak Prabowo yang menang, pertanyaannya, maukah dia merangkul Jokowi seperti Jokowi merangkul Prabowo sekarang? Saya rasa sih enggak ya. Pak Prabowo itu tipikal orang yang nggak mau kalah. Perhatikan aja waktu dia kalah di Pilpres 2019, ngamuknya kayak apa? Sehingga pendukungnya bikin kerusuhan di depan KPU dan akhirnya jatuhlah korban jiwa. Coba seandainya Pak Jokowi yang kalah, pasti akan mengakui sejak awal dan nggak perlu sujud syukur segala. Perbedaan karakter dan sifat inilah yang nggak mungkin bisa disamakan antara Jokowi dan Prabowo. Kalau misalnya Prabowo sekarang sibuk muji-muji Jokowi terus, itu karena dia ingin memanfaatkan nama Jokowi yang tingkat kepuasannya tinggi supaya dia itu menang. Itu aja. Nanti kalau sudah menang juga seperti kata peribahasa, habis manis sepah dibuang. Memangnya Pak Prabowo mau ketika dia berkuasa nanti di sampingnya ada seorang Jokowi? Nehilah. Prabowo juga paham bahwa matahari kembar dalam kekuasaan itu merepotkan. Maka yang akan disingkirkannya pertama kali tentu orang-orang Jokowi yang sekarang membantu dia. Dan menggantinya dengan orang-orang kepercayaan Prabowo yang selama ini bersama dia. Itu logika sederhana. Dimanapun dalam sebuah instansi, ketika terjadi pergantian pucuk pimpinan, pasti akan diikuti pergantian gerbong besar-besaran. Wajar aja, karena untuk menjalankan sebuah organisasi, orang-orangnya harus yang sudah dikenal dengan dekat, bukan orang-orang yang baru mendekat. Kebayang nggak sih, kalau misalnya Prabowo berkuasa, maka akan terjadi pergantian besar-besaran orang-orangnya Jokowi, mulai dari Kapolri, Panglima TNI, bahkan menteri-menteri. Komisaris-komisaris yang sekarang mendapatkan jabatan di era Jokowi tentu akan digantilah dengan orang-orangnya Prabowo. Kalaupun mereka masih dikasih jabatan komisaris, ya dicucu perusahaan saja biar pada nggak ribut semua. Prabowo jelas bukan Jokowi. Itulah kenapa dua periode di Pilpres 2014 dan 2019 saya tidak milih Prabowo. Selain rekam jejaknya yang kelam dengan pelanggaran hak asasi manusia, juga keterkaitan Prabowo dengan Orde Baru, emosi Prabowo yang tidak stabil itulah yang mengerikan buat saya. Bagaimana bisa memimpin negara kalau emosi presidennya sesuai dengan mood pribadinya dia? Bahaya sekali. Kalau nanti ada ketersinggungan sedikit di dalam hubungan antar negara misalnya, bisa-bisa nanti sibuk perang terus. Lah, belum jadi presiden aja, Prabowo sudah keluar sifat aslinya ngatain Anies, goblok, tolol, hanya karena tersinggung waktu dihajar di debat. Prabowo itu seperti bom waktu yang siap meledak, kadang terlihat gemoy,
Tapi sebenarnya dalam dirinya itu ada sumbu pendek yang akan menyala ketika dia merasa tidak suka. Dan perbedaan paling besar antara Jokowi dan Prabowo adalah cara pandangnya terhadap Indonesia ke depan. Saya dulu milih Jokowi karena melihat bahwa Jokowi punya pandangan luas ke depan bagaimana Indonesia bisa maju dengan pencapaian ekonomi dan kemampuan adaptasinya Jokowi dengan teknologi. Kalau Prabowo itu, cara pandangnya itu masih jadul banget. Ibarat HP Symbian dengan Android. Coba perhatikan ketika debat di tahun 2019. Prabowo bahkan nggak ngerti dengan konsep unicorn dan hanya bisa menjawab, yang online-online itu ya. Itu menunjukkan Prabowo tidak mampu beradaptasi dengan situasi saat ini, apalagi dengan situasi di depan nanti. Kebayang nggak? Ketika dunia berubah dengan teknologi, Prabowo pasti gagap dengan perubahan itu karena ketidakmampuannya untuk beradaptasi. Yang dilakukan oleh Prabowo adalah terus-menerus beli alutsista, beli senjata, dan selalu paranoid seakan-akan kita akan mendekati perang. Yang terjadi nanti akan seperti Kim Jong-un, Presiden Korea Utara, yang secara persenjataan di negaranya dinilai kuat, tetapi ekonomi masyarakatnya sangat lemah karena uang yang seharusnya untuk memperkuat ekonomi malah sibuk dibelikan senjata. Rakyat akan dikorbankan ekonominya karena ketakutan Prabowo yang berlebihan. Dan dampak untuk mengamankan ekonomi yang lemah nanti, apalagi selain pajak juga nanti akan dinaikkan setinggi-tingginya. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi seandainya Prabowo nanti memerintah. Apalagi di sampingnya ada anak bau kencur yang sama sekali nggak punya pengalaman di dalam mengatur negara yang begini besar. Prabowo bukan orang yang mampu bicara data. Dia hanya kuat di retorika. Coba saja perhatikan lagi, ketika dia menjadi pembicara, yang ada itu cuman motivasi saja tanpa ada sebuah rencana teknis dan strategis yang matang. Itu memang karakter aslinya Prabowo dan tidak bisa dipaksakan juga dia untuk bicara teknis dengan data. Jadi di mananya sih Prabowo itu mirip dengan Jokowi? Nggak ada sama sekali. Beda jauh. Dan ini yang membuat saya sejak dulu tidak memilihnya menjadi pemimpin tertinggi di negara ini. Seruput dulu kopinya. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita masih ada di acara Timeline.